bersama aku Jessie di acara kesayangan kita satu ini, Ngobrol Bareng. Hari ini kita bakal ngobrol sama satu narasumber yang kece abis. Anyway, teman-teman tahu gak hari ini kita mau bahas apa sama narasumber kita yang keren tadi? Nah, hari ini kita bakal bahas satu tema, yaitu retorika di dalam seni. Nah, teman-teman sendiri pasti udah tahu dong retorika itu apa. Retorika itu adalah seni berbicara dengan tujuan mempengaruhi orang lain melalui pembicaraan kita. Dan ternyata nih teman-teman, retorika itu selalu kita pergunakan nih dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar atau enggak nih. Satu contohnya, misalnya di dalam aspek seni, teman-teman nonton drama Korea misalnya, Hai Bye Mama. Nah, kalau teman-teman yang udah nonton, pasti tahu nih ceritanya menceritakan tentang seorang ibu yang sudah meninggal, tapi arwahnya masih mengikuti anaknya, karena sangat mencintai anaknya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pasti ada teman-teman yang kayak dipengaruhi sama drama ini, terus kayak kepikiran, oh kayaknya aku harus lebih mencintai orang tua aku nih, aku harus lebih menyayangi mereka selama mereka masih hidup. Nah, itu satu contoh bahwa retorika di dalam seni bukan hanya menghibur, tetapi juga mendidik kita sebagai penonton. Pasti penasaran nih, siapa narasumber kita hari ini? Oke, ini dia narasumber kita. Hai Dwi. Dwi, apa kabarnya Dwi? Baik banget. Oke, Dwi apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Ya paling cuma sibuk kuliah dan sekarang lagi UTS juga sih. Oke, teman-teman di rumah kayaknya juga lagi pada sibuk UTS ya. Nah, ini nih teman-teman, kita hari ini bakal bahas topik yang juga nggak kalah seru dan narasumber kita. Kita bakal bahas tentang retorika di dalam seni. Oke, Dwi siap dong ya untuk ngasih kita tips and trick dan experience-nya Dwi soal retorika dalam seni? Oke nih teman-teman, sekarang kita bakal mulai obrolan kita sama Dwi hari ini. Pokoknya bakal seru dan terus ikutin kita ya. Oke Dwi, ini kita pertama-tama kita tanya-tanya dulu nih soal retorika nih. Kalau menurut Dwi sendiri, retorika itu apa sih Dwi? Kalau menurut aku ya, retorika itu merupakan sebuah seni berbicara terus atau kemampuan kita dalam berbicara, tapi berbicara yang di depan halayak umum. Oke, berarti contohnya kayak pidato gitu ya Dwi ya? Pidato atau menyampaikan puisi mungkin. Kalau Dwi sendiri senang nggak sih dalam retorika Dwi? Kalau aku lumayan senang sih Jess, karena aku juga orangnya lumayan suka untuk ngomong gitu kan. Oh, itu kali basic kenapa masuk ilmu komunikasi ya? Ya, itu juga ada hal yang sedikit memicu lah. Oke. Kalau menurut Dwi nih sekarang, retorika itu susah nggak sih buat dilakuin? Sebenarnya nggak susah sih kalau memang kita ada kemauan untuk mencoba gitu kan, karena sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita berbicara sama teman-teman kita, misalnya kita mempresentasikan sesuatu pada saat sekolah, saat kuliah gitu kan, itu udah termasuk retorika kan. Iya benar-benar, itu tadi kenapa kalau retorika itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya nggak sih? Nah, kalau experience-nya Dwi nih, personal experience Dwi ketika berretorika di dalam seni khususnya, ada nggak sih? Ada sih ya. Oke, boleh Dwi ceritain dong. Dulu aku pernah ikut lomba puisi, terus ikut tampil drama. Nah, itu kan termasuk retorika kan? Iya, retorika di dalam seni ya. Iya. Kayak suka banget nggak sih kalau berretorika di dalam seni khususnya? Kalau yang aku suka sih paling puisi ya. Puisi ya. Karena puisi kan, kalau dulu aku pernah ikut lomba puisi, terus aku disuruh untuk mencoba menciptakan puisi sendiri gitu. Terus kan kayak kita jadi explore gitu kan tentang kata per kata yang cantik, yang estetik gitu kan. Terus dirangkai-rangkai, terus kita sampaikan kepada publik. Itu tuh seru sih menurut aku. Jadi Dwi sering ikut lomba gitu ya, ikut lomba-lomba puisi dulu ya? Ya lumayan sering lah. Oke, pernah menang nggak nih? Sepertinya harus mencoba lagi. Oke, baiklah. Tapi itu sudah Mendapat menjadi pengalaman gitu ya, Iya. dia untuk karena kita kan harus belajar dari pengalaman untuk Iya. bisa lebih baik lagi. Nah, kalau kegiatan-kegiatan atau lomba yang lain, Dwi pernah ikut yang kayak drama gitu pernah nggak sih? Nggak pernah sih, paling kalau yang drama itu kan cuma nampil-nampil biasa di sekolah, pernah nampil di gereja juga. Nah, jadi kayak untuk sekedar hiburan gitu ya, Iya. bukan untuk lomba. Oke. Mungkin kedepannya bakalan bisa. Oke, ikut semoga lomba. ya, Iya. ditunggu ya. Nah, kalau Dwi sendiri biasanya kalau berretorika dalam seni kayak lagi drama atau membacakan puisi itu gugup nggak sih? Ih, kalau gugup sih udah pasti ya, karena
kayaknya nggak mungkin deh setiap kita mau nampil pasti nggak gugup tuh, kayaknya itu kurang menantang gitu. Iya betul, manusiawi ya. Iya. Oke. Dan jadi kalau dari Dwi sendiri, tips and trick buat kita supaya kita tuh nggak nervous gitu kalau lagi retorika di depan umum. Kalau aku biasanya sebelum aku maju ke depan tuh pasti kita berdoa dulu lah ya. Berdoa sebelum kita maju ke depan, apalagi depan banyak orang gitu kan. Terus yang paling penting itu jangan lihat orang-orang yang ada di depan, lihat aja ke dinding atau ke mana Oke, gitu. itu Pokoknya jangan lihat tipsnya. orangnya, karena kan kadang kalau kita nengok ekspresi mereka tuh kayak, ih dia seneng nggak ya lihat aku di Oke, depan oke, nih, oke, kayak oke. ih yang ini seneng nggak ya. Iya benar setuju juga sih. Kita jadi kayak terfokus sama ekspresi Iya, mereka gitu jadi kan. kita kayak lupa kan apa yang mau kita sampaikan. Terus kadang tuh aku sebelum maju tuh juga kadang suka tiup-tiup jempol gitu. Oke. Itu kan kayak bisa membantu untuk menenangkan kan, Oke. menenangkan rasa deg-degan Oke. gitu. Ya mungkin teman-teman di rumah ada juga yang punya kebiasaan sama kayak Dwi nih, kalau sebelum naik panggung ada ritualnya gitu kan, kayak tiup-tiup jempol. Kayak aku biasanya harus pegang pulpen dulu nih Nah, kalau itu. nampil supaya nggak grogi gitu kan. Oke, jadi nih teman-teman, obrolan kita sama Dwi hari ini singkat banget ya, tapi seru dan juga bermanfaat. Terima kasih ya Dwi ya. Oke, sama-sama. Kesimpulannya dari apa yang sudah kita obrolin sama Dwi nih, retorika, kita itu harus percaya diri, harus berani, dan harus punya kemauan untuk senantiasa belajar supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Setuju nggak Dwi? Setuju. Oke, see you again at momen lain. See you. Bye. I know gold is not enough.